Ya 여러분 K-pop nih halo selamat datang di podcastnya Bang Fer alias Apa Gemoy. 안녕하세요. Yeah. Halo Bun, apa kabar? Kembali lagi bersama gue Bang Fer di acara podcast bercerita tentang seputar dunia K-pop. Jadi tunggu apa lagi? Kita dengarkan apa yang akan gue ceritakan. Oke, kali ini gue akan ngebahas tentang ini ya, acara survival show di Korea. Survival show itu apa sih Bang? Nah, survival show itu sendiri ajang pencarian bakat untuk menemukan beberapa orang yang tidak masuk agensi, bahkan yang sudah masuk agensi, menjalani masa training selama ada yang berapa bulan, ada yang berapa tahun, dan tidak kunjung debut. Dan itu pun atas persetujuan dari si entertainmentnya sendiri ya guys ya. Ada nggak sih grup yang terkenal dari jebolan survival show itu? Banyak, apalagi jebolan dari TV Mnet ya. Jebolan dari TV Mnet itu ada Produce 101, ada Produce 101 Season 2, ada Produce 48 yang kerjasama dengan 48 Group, ada juga Produce X101, terus ada Zero Base One yang jebolan dari Boys Planet, ada juga Boys Planet 2, terus ada Girls Planet 999. Dari acara selain Mnet pun ada juga dari KBS yaitu The Unit, terus ada Make One, terus ada apa ya, masih banyak. Bahkan agensi-agensi pun membuat survival show-nya sendiri. Jadi kita bahas ya satu-satu ya. Kita bahas dulu dari ajang pencarian bakat di TV Korea. Sebetulnya banyak orang yang sedikit emosi sih kalau ngedenger ini tuh, karena ya mau nggak mau kita akuin survival show dari Mnet, terutama dari Mnet itu cukup ramai lah untuk didengarkan. Cukup ramai lah untuk dilihat, karena apa ya, menurut gua itu Mnet itu pintar menampilkan secara visual, dikarenakan ada istilah evil editing guys. Apa tuh evil editing? Evil editing itu lebih ke menyorot satu peserta yang terlihat menggunakan egonya lebih besar daripada kepentingan grupnya, sehingga merugikan grup pada saat itu. Namun ketika mereka perform lebih baik daripada sebelumnya, itu adalah bumbu dari drama survivalnya itu sendiri guys. Tapi sayang, beberapa orang tidak menyukai perkara evil editing ini. Banyak beberapa contoh kasus lah untuk evil editing ini. Dia itu ada satu trainee yang cukup berpengalaman dan cukup berskill mengajukan seperti protes atau protes atau perlakuan yang kurang menyenangkan di TV. Itu tuh akibat dari proses pengeditan dari editor acara survivalnya itu sendiri. Yang paling legendarisnya itu ada adegan Dongho dari New S ketika diproduksi season 2 masuk ke acara tersebut waktu masih babak pertama banget penempatan kelas itu. Dia terlihat seolah-olah angkuh dan arogan. Lalu dia pun menjadi korban berikutnya ketika di battle pertama tuh, pertandingan pertama antar grup, yaitu yang ngecover kayak gitu. Dia terlihat seperti
ya gue lebih berpengalaman, vokal tuh nggak kayak gini, otomatis itu memunculkan framing, bentuk framing dari Mnet untuk Baekho tuh kayak gitu loh, Baekho tuh jelek loh. Kalian masih yakin mau ngevote si Donghonya ini atau si Baekhonya sendiri? Itu cukup apa ya, cukup kontroversial waktu itu. Dan gak banyak juga orang yang emosi ngelihatnya karena loh kok dia di framing sih, kok kayak gini sih gitu. Lalu ada apa lagi ya, mungkin pokoknya banyak lah. Kalau dari Mnet kita nggak bisa memungkiri ada aja framingannya itu loh. Nah terus ada juga waktu itu yang baru-baru nih, yang di Boys Planet sendiri, yang Boys Planet 2 kemarin, ada satu peserta yang menyaksikan 4 kejadian kerusuhan, atau ya bukan kerusuhan sih ya, maksudnya berantem, yaitu Lee Zihao. Dia selalu ada di momen ketika beberapa trainee berantem, padahal di sisi lain trainee itu menyampaikan keluh kesahnya bahwa ini tuh harus kayak gini loh, si konsep tuh harus kayak gini loh, ini tuh mentor kita tuh udah ngasih tahu kalau ini tuh buruk, gimana caranya, kayak gitu. Cuman karena itu keseruannya dari survival show, nggak banyak juga ada yang trauma menontonnya. Apakah sekarang ada pertanyaan lagi, apakah survival yang rame itu cuman dari Mnet? Enggak juga, karena beberapa ya maksud gue beberapa survival show sendiri itu banyak juga sih yang rame. Kayak menurut gue The Unit salah satu yang bagus, dikarenakan isinya idol underrated atau yang kurang beruntung di dunia K-popnya itu, karena tidak seterkenal beberapa grup yang cukup mendunia. Padahal secara internasional grup mereka itu terkenal, tapi mereka ingin menaklukkan pasar Koreanya sendiri, guys. Nah di situ tuh ada Boyfriend, ada Big Star, ada Impact, terus ada Hotshot, ada S. Ini yang gue sebutin kan kalian pasti nggak tahu kan. Nah itu mereka itu beberapanya itu grup-grup yang kurang beruntung itu. Nah dijadiin di satu show, dan wah gue senang banget sih karena penampilan mereka cukup apik ya, meskipun ya drama pasti ada lah ya, nggak mungkin nggak ada gitu. Wow, itu sayang aja sih grupnya cuma dikontrak kurang dari setahun, dan katanya sih nilai kontraknya agak kontroversial ya, cuman gue nggak bisa meyakinkan itu benar atau enggak karena gue belum riset ke situ. Nah ada nggak sih selain girl group atau boy group yang asal dari survival terus acaranya meledak? Ada. Kalau dari Produce itu ada 2 season, guys, yang cewek yang cowok. Season 1 sama Produce 48 itu cewek menghasilkan girl group yaitu IOI dan IZ*ONE. Kalau yang season 2 sama Produce X101 itu menghasilkan 101 sama X1. Terus kalau di Girls Planet itu menghasilkan Kepler. Kalau di Boys Planet yang satu Zero Base One yang tadi udah gue sebutin di awal, sama yang terakhir itu Alpha Drive One. Nah agensi ada nggak sih yang bikin survival show? Ada. Menurut gue agensi yang membuat survival show dan ditayangkan di TV itu lebih emosi. Salah satunya ada Win A versus Win B. Yang itu waktu itu ada totalnya itu berapa ya? Berapa member gitu? 5 tambah 6 ada 11 orang.
Tim A itu 5 orang yang akan menjadi winner nantinya. Tim B itu ada 6 orang yang akan menjadi icon di survival show berikutnya. Dan ini tuh survival show dari YG Entertainment, guys. Nah, kenapa seseru itu? Waktu itu persaingannya betul-betul antar trainee itu diadu ketangkasan dan bakatnya itu sejauh mana mereka bisa siap untuk debut di dunia peridolan ini. Dan wah, itu cukup ikonik beberapa battle-nya. Ada yang sampai lempar kopernya GD lah, terus ada yang emosi lah atau apalah ya, itu namanya bumbu dari drama survival show ya. Terus selain di YG ada juga ini Stray Kids itu jebolan dari JYP yang dibentuk secara survival show. Dan uniknya si Stray Kids ini tuh leadernya yang milih member-membernya. Si ini. Misalkan leadernya kan Bang Chan milih Han, terus Changbin, terus IN dan kawan-kawan dan yang lain-lainnya untuk menjadi membernya. Nah, selain itu ada nggak agensi lain yang membuatnya? Ada, yang membuat grup gitu. Ada kayak waktu itu tuh No Mercy itu jebolannya menjadi Monsta X. Terus apa lagi ya? Yang jadi Aidit dari Starship juga ada. Terus ini yang paling terkenal Island 1 itu menjadi Enhypen, guys, dari Hype. Terus Island 2 nya menjadi Isna. Itulah, itu cukup seru untuk dilihat. Big 3 itu udah menelurkan beberapa ya. Ada, kalau dari YG itu ada Treasure Box, ada Win A Win B, ada Mix and Match yang akan menjadi icon nantinya. Terus kalau dari SM mungkin NCT Last Start. Terus kalau dari JYP ya ada Stray Kids itu. Satu lagi gue akan ngebahas ini, survival yang penuh kontroversi. Oke, survival yang penuh kontroversi itu salah satunya Mix9, guys. Mix9 ini tuh gimana ya gue ceritainnya. Jadi YG itu membuat saingan dari The Unit, yaitu mengambil beberapa member atau trainee dari beberapa agensi yang diaudisi secara langsung oleh YG-nya sendiri, dipilih secara langsung oleh YG-nya sendiri, dan mereka mengunjungi setiap entertainment yang ada di Korea. Nah, si kunjungannya ini sendiri tuh datang ke agensinya, langsung melihat seberapa bagus kualitasnya, ada yang lolos dan ada yang tidak. Terbentuklah ada 2 kubu, yaitu ada yang cowok dan cewek. Ternyata konsep dari si YG-nya sendiri pengennya cuma 1 orang yang menang. Istilahnya bukan satu orang personal, tapi 1 grup aja. Kan itu tim ceweknya sama tim cowoknya itu ternyata di head to head, guys. Mana yang lebih ngejual, apakah grup cewek atau cowok. Dan ternyata benar, ketika itu grup cowok menang telak daripada grup cewek karena kepopularitasannya. Tapi sayangnya Mnet ingin mendebutkan kedua grup ini sebagai grup utuh masing-masing, ya yang cowok yang cowok, yang cewek di entertainmentnya YG sendiri. Ini seingat gua aja, kalau ternyata YG pun tidak menyetujui atas permintaannya itu. Kayaknya nggak bisa, gue cuma pengen pilih 1 aja. Dan alhasil kontraknya pun tidak dikeluarkan. Acaranya sampai final sudah terbentuk, tapi grupnya terpaksa dibubarkan.
Selain itu ada apa lagi bang? Yang paling menggemparkan sih dari acara Produce ya, terutama Produce X101 atau Produce Season 4. Disitulah ternyata muncul spekulasi manipulasi dari hasil voting guys di Korea itu. Karena ada beberapa trainee yang tidak masuk akal meroket si hasil votingnya. Sedangkan beberapa orang itu merasa bahwa dia nggak pernah turun loh dari awal sampai episode sebelum final gitu. Dia ada 10 besar terus, tapi kenapa ketika pas hari H ini orang misalkan dari peringkat 10 jatuhnya ke peringkat 15, main jauh kan. Sedangkan ada yang asalnya dari peringkat 18 tahu-tahu di posisi 4. Nah, kayak gitu. Itu contohnya ya. Nah, pada saat itu sebetulnya pada awalnya biasa-biasa saja. Berhasil debut malah mengeluarkan satu mini album, yaitu X1-nya itu mengeluarkan mini album dengan single yang berjudul Flash. Mereka udah bagus kok, udah layak banget untuk diikutin dan layak banget untuk debut dengan komposisinya. Tapi ternyata beberapa fans yang grupnya trainee-nya tidak debut itu mencoba menelusuri apakah ini ada kecurangan atau tidak. Tapi sebetulnya gue punya spekulasi sendiri bahwa Mnet atau si stasiun TV atau agensi yang akan menaungi si grupnya ini sudah melihat dari awal siapa nih yang cocok untuk masuk line up. Minimal mereka kunci 2-3 orang. Itu menurut gue ya ini mah cocokologi aja lah. Nah, si 3 orang ini tuh dibuat yang satu netap, yang satu diambang batas antara keeliminasi atau tidak, yang satu lagi ini tuh ada di bawah banget tapi pada akhirnya menjadi meroket sampai nomor debut kayak gitu. Nah, kita balik lagi ke X1. Ternyata ada hasil voting yang aslinya guys. Di forum media yang ada di X itu, mereka menemukan sebuah voting murni bahwa harusnya itu ada beberapa member yang masuk line debut X1 itu ada di bawah batas jumlah member yang akan didebutkan gitu. Maka dari itu setelah 5 bulan berjalan, mereka diprotes habis-habisan oleh fans yang tidak suka atau merasa dicurangi oleh Mnet-nya itu sendiri. Kayak gitu. Dan alhasil mau gak mau setelah agensinya membubarkan grup ini setelah 5 bulan, padahal kontraknya masih lama, sekitar 5 tahunan. Dan disebutnya juga sama anak-anak grup goib guys, yaitu kontrak yang harusnya lama selama 5 tahun hanya dijalankan selama 5 bulan, dan lagunya itu jadi salah satu kenangan aja gitu. Terus apa lagi ya? Oh, ini selain di Korea ada juga survival show yang yang kerjasama dari Cina, yaitu Polarix dengan OTT sih sebetulnya, bukan stasiun, dengan OTT Aiki. Bisa dicek juga. Jadi kontroversinya itu banyak kayak mentor yang terlalu menekan lah, terlalu merendahkan lah, atau misalkan trainee yang disiksa dengan harus menarikan lagu sampai 30 kali di signal songnya. Terus ada juga orang yang tidak pernah masuk ke line debut tahu-tahu masuk line debut aja.
Dan ada orang yang baru sekitar 2 bulan menjadi trainee dan hanya karena ketampanannya saja dia bisa jadi seorang yang debut di grup itu, padahal dia mengalahkan banyak orang-orang yang sudah berpengalaman debut dan mempunyai skill yang lebih cukup dari dia. Ya, memang seperti itu. Tapi selain itu juga ada ini kok guys, ada survival show juga. Selain idol ada juga rap juga ada. Kalau dari ya kayak tadi ada Show Me The Money kata gua kemarin, ada Show Me The Money, terus ada Republik, terus ada Unpretty Rapstar, terus ada High School Rapper, masih banyak kok yang berkaitan dengan rap. Terus juga ada band, survival band kayak gitu. Jadi boleh kalau misalkan kalian masih penasaran dikepoin aja. Kalau kalian mau request tema bisa request di bawah, tinggal ketik aja di bawah. Gue juga selalu menampung saran atau kritik. Kalau gitu gue Ferry pamit undur diri. Terima kasih semuanya. Sampai lagi ketemu di podcast atau episode berikutnya. Terima kasih, dadah.